Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Oke, di video kali ini saya bakalan tur keliling Wihara Sampokong yang ada di Semarang. Jadi wiharanya ini sangat bagus dan indah ya guys. Kita di sini sudah mendengar keramaian yang namanya barongsai dan juga di sini banyak ramainya. Mungkin bisa disorot ke para tamu yang ada di sini. Ya, kita bisa lihat di sini cukup ramai walau masa pandemi seperti ini. Kita masih bisa ke tempat wisata asalkan mematuhi protokol kesehatan. Betul. Oke, jadi gimana keseruannya? Ikuti terus vlog kita kali ini. Jangan lupa klik tombol like di bawah, subscribe, dan share sama teman kalian. Oke guys, let's go. Oke guys, jadi kali ini saya akan mengeksplor bersama Suheng. Suheng itu kakak perseguruan ya. Jadi kita akan mengeksplor tentang sejarah Laksamana Cheng-ho ya. Saya akan menjelaskan secara bahasa Indonesia dan beliau akan menjelaskan secara bahasa Inggris. Oke, jadi yang pertama Laksamana Cheng-ho yang pertama ya, ini sejarahnya. Ekspedisi ke Samudra Barat. Laksamana Cheng-ho atau kita biasa sebut Cheng-ho, Sampo Taichen, nama Mandarinnya, dan Wang Qinghong atau yang kita kenal Ong Qinghong berdiri di anjungan di atas dek kapal, memandang kejauhan dan memikirkan misi berat yang diembanya. Ratusan kapal telah siap siaga untuk berlayar. Berdasarkan The Story of the Far East pada tahun 1405 maksud saya maaf, ketika bulan Juli dan Agustus armada berangkat dari Liu Qikang, provinsi Jiangsu pertama kalinya bersiap untuk berlayar. Boleh dilanjutkan? Okay, for the English version, the first expedition to the Western Ocean, Cheng He and Wang Qinghong, the two captains, were standing on the control tower of the deck, looking at the distance and thinking over of our mission. At the same time, hundreds of ships around got ready. From the history of Far East, in the year of 1405, between July and August, the fleet first set sail to south from Liu Qiakang of Jiangsu Province. Oke, kita akan berlanjut ke sejarah yang ada di batu ini. Boleh diperlihatkan? Oke, yang kedua adalah gudang di Malaka. Penduduk lokal yang memimpin oleh Hetis Malaka, kini disebut Malaysia. Bailimi Suci menyambut kedatangan armada Cheng He di pelabuhan. Bendera kebesaran Cheng telah berkibar dengan gagah di atas kapal yang kokoh. Malaka merupakan salah satu tempat persinggahan yang sangat penting dalam perjalanan Cheng He. Kedatangan rombongan armada Cheng He ke Malaka di tahun 1409 merupakan momen bersejarah. Sepanjang tahun 1409, Cheng He juga melakukan beberapa kali perjalanan ke Malaka atau Malaysia dan Siam, Thailand. Pemerintah Malaka sangat berterima kasih atas bantuan Cheng He dalam mengatasi konflik di antara kedua negara yaitu Malaka dan Siam. Sebagai ucapan terima kasih, pemerintah lokal membantu Cheng He membangun gudang di Malaka. Okay, and then the storehouse in Malaka. The local people led by Malaka ini now in Malaysia. Bailimi Suci welcomed Cheng He's marine ceremoniously in the harbor. The Cheng flags could be seen fluttering on the treasure ships. Malaka is a very important transfer of Cheng He's voyage. This is the magnificent scene of the Marines arriving in Malacca in 1409. In that year, during his voyage, Cheng He tripped between Malacca or Malaysia and the Siam or Thailand for several times. The government of Malacca greatly appreciated Cheng He for his help to harmonize the conflict between the two countries. As a result, the two countries became friends.
So the local government helped Cheng He's Marine to build a large storehouse there in return. Oke, kita selanjutnya akan ke bagian 3. Boleh diperlihatkan menumpas bajak laut Chen Chuyi dan Tan Cho Qi. Menurut sumber The Documentary Records of the Ming Dynasty, Chapter 71, dalam perjalanan menuju Old Harbor, sekarang dikenal sebagai Balinbang atau di Palembang di Sumatera Selatan. Cheng He mengetahui kejahatan yang dilakukan bajak laut Chen Chuyi seperti merampok dan membakar rumah-rumah penduduk. Dengan pertimbangan bahwa apa yang dilakukan bajak laut Chen Chuyi tidak dapat dibiarkan begitu saja, maka dia memerintahkan anak buahnya untuk menumpas para bajak laut. 5.000 bajak laut dibunuh dan 10 kapal dimusnahkan. Selain itu, dia juga menangkap dan menahan 7 kapal laut dan 2 mesin untuk memasukkan uang. Akhirnya, Chen Chuyi dapat dikalahkan. Okay, to exterminate the pirate Chen Chuyi, according to the documentary records of the Ming Dynasty of the 71st chapter, Cheng He once learned of pirate Chen Chuyi's evil doings such as robbery, setting fire, etc. during his second voyage in the main route Old Harbor, now Palembang, in the South Sumatra of Indonesia. Because it was no use to stop the pirate, Cheng He commanded his men to exterminate those pirates. 5,000 pirates were killed, 10 ships were burned, another 7 ships and 2 more for forging coins were captured. Finally, the pirate Chen Chuyi, who wanted to hijack the ship, was caught by Cheng He. Oke, kita berlanjut ke bagian 4. Boleh diperlihatkan dulu relief yang sangat megah ini dan sangat indah dari ujung sampai ujung. Kira-kira panjangnya kurang lebih mungkin perkiraan saya ini adalah 50 meter lebih. Tapi kita tidak tahu ya aslinya itu berapa, tapi perkiraan begitu. Oke, kita akan lanjut ke bagian 4. Membantu mengatasi perang saudara. Raja Barat Jawa, Wikranawardhana, melawan Raja Timur Jawa, Wirabumi. Dan Raja Timur kalah dalam peperangan tersebut. 170 orang Cheng He terbunuh oleh pasukan Raja Barat pada saat Cheng He melewati daerah Raja Timur. Dia mengetahui bahwa ada kesalahpahaman dalam peperangan itu. Cheng He menjelaskan kepada Kaisar Cencu. Akhirnya Raja Barat diperintahkan untuk meminta maaf dan membayar denda sebesar 60.000 tael emas. Karena denda yang ditetapkan terlalu besar dan melebihi kemampuan dari kerajaan tersebut, maka akhirnya denda ditetapkan menjadi 10.000 tael emas. Dalam kejadian ini, Cheng He berhasil meminta kemurahan hati Raja Ming yang selalu berperang dan pada prinsip. Okay. Demonstration to help Java appease the civil war. The West King of Java, Wikramawardhana, and East King of Java, Wirabumi, fought each other and the East King was lost. 170 people of the fleet were killed by the soldiers of the West King when Cheng He's team passed the area governed by the East King. Cheng He knew it was really a mistake, so he explained to the Emperor Chengzu. The West King was asked to make an apology and pay for 60,000 liang gold. Finally, only 10,000 liang gold was paid because the first requirement was beyond the power of the nation. In a word, Cheng He succeeded in showing Ming's generosity on the basis of sticking to the principle. Oke, kita lanjut ke bagian nomor 5. Menumpas pemberontakan Suganla atau Iskandar. Pada tahun ke-13 pemerintahan Yongle 1415, saat rombongan Cheng He tiba di Sumendala atau Samudra Pasai, Aceh, Sumatera, beliau melihat adanya pertempuran. Raja Sumendala, Batak, putra mahkota Jainul Abidin yang saat itu masih kecil tidak dapat membalaskan dendam ayahnya dan menduduki tahta kerajaan. Sang permaisuri mengumumkan siapapun yang dapat membalaskan dendam sang raja akan menduduki tahta kerajaan dan mempersunting dirinya. Seorang nelayan berhasil membunuh Raja Nakur dan menjadi raja. Saat putra mahkota beranjak dewasa, dia membunuh ayah tirinya dan mengambil alih tahta kerajaan. Putra sang nelayan Sukanla atau Iskandar tidak dapat menerima perlakuan terhadap ayahnya dan berencana untuk membalas dendam. Saat Cheng He melewati daerah tersebut, pertempuran baru saja dimulai.
Suganla Iskandar dikalahkan oleh putra mahkota dan rombongan Cheng He. Walaupun Suganla atau Iskandar berusaha untuk melarikan diri, namun akhirnya dia ditangkap dan ditahan di daerah selatan Nanboli atau Lambri. Dengan bantuan Cheng He, pemerintahan Sumendala atau Sumatra Pasai Aceh Sumatera dapat menumpas pemberontakan dan mempertahankan negaranya. Okay, to fight the rebellion of Suganla or Iskandar, 13-year-old Yongle, 1450, and Cheng He's married arrived in Sumendala or Aceh, Sumatera. He came across the fight for the majority. The king of Sumendala was killed by the king Makur of the orphan nation of Batak. But the prince was so young that he could not defend himself. So the queen claimed that the man who could help her could marry her and take the throne. A fisherman killed the king Naku and became the king. The prince Zainul Abidin grew up and killed the stepfather to seize the scepter. Therefore, Suganla or Iskandar, the son of the fisherman, found his own country and seeked to avenge his father's death. When Cheng He got there, the fight just broke. Suganla or Iskandar was completely defeated by the prince and Cheng He's team. Eventually, Suganla or Iskandar was captured at the south of Nanboli or Lambri nation, though he fled all the way. In fact, Cheng He's team had to defend themselves after they had been suddenly attacked. So the king was supported by all the people of Sumendala because it was just a battle. Thus, with the help of Cheng He, Sumendala put down the rebellion in the nation and maintains its dominion. Oke, kita berhenti sejenak karena ini ada sebuah informasi bahwa relief ini telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah H. Mardianto. Bisa diperlihatkan. Tahun 2005 ya, tepatnya pada tanggal 3 Agustus 2005. Oke, karena di sini ada beberapa bagian tidak dapat disorot karena ada mungkin karena kebijakan wihara mungkin tidak dapat diperlihatkan secara publik melalui video. Namun kalau kalian mau datang ke sini boleh, tapi dengan tujuan syarat untuk sembahyang. Karena di sini tertulis dengan perintah yang tidak sembahyang dilarang masuk. Oke, kita akan lanjut kembali ke chapter atau bagian 6 ya. Bisa dilihat di sini kailin atau jerapah dari negara yang jauh, Iran. Cheng He menerima persembahan hewan-hewan yang berharga termasuk kailin atau jerapah dari Raja Hulomosi Iran. Menurut The History of the Law Tongchiu Gantien PV Palace pada tahun ke-15 pemerintahan Yongle 1417, rombongan tersebut menuju ke barat dan membawa pulang singa, macan tutul, kuda, dan kailin atau jerapah dari Raja Hulomosi. Okay, the precious kailin or giraffe of the remote country. Cheng He accepted some precious animals including kailin or giraffe from the king of Hulomosi of Iran. According to the record of the history of Lotong di Uchiah Kantian Palace, in the 15th year of Yongle, 1517, the marine went to the west and brought back lion, leopard, west horse, and kailin or giraffe in Hulomosi. Okay. Thank you. Oke, kita ke bagian selanjutnya. Ini mungkin sedang ada perbaikan, jadi nggak masalah, kita akan baca. Bukan perbaikan, tapi menghalangi. Ya, tidak masalah, kita akan baca di sini bagian ketujuhnya. Mungkin agak sedikit terhalang ya. Oke. Armada Cheng He berkunjung ke negara India dan Arabia. Laksamana Cheng He melakukan pelayaran dengan membawa misi perdagangan ke negara-negara di sekitar India dan Arabia. Armada Laksamana Cheng He diterima dengan baik oleh penduduk di daerah itu dan Cheng He dapat bekerja sama dengan raja-raja setempat. Banyak penduduk yang beribadah di masjid. Oke. When Cheng He pleased to visit Indian and Arabic countries. Admiral Cheng He's voyage mission was to bring trading around Indian and Arabic countries. Admiral Cheng He's fleet was accepted very good by local people and Cheng He can operate very good also with the local king and also found many people praying in the mosque here. Oke, kita ke bagian selanjutnya yaitu bagian 8. Mungkin bisa dilihatkan kembali relief yang dari ujung sampai hampir ke ujung hampir selesai kita jelaskan ya. Oke, jadi di sini bagian 8 adalah pelayaran Cheng He ke negara di wilayah Asia Tenggara.
Laksamana Cheng He melakukan perjalanan di negara-negara sekitar Asia Tenggara, wilayah Thailand, Malaysia, dan Indonesia, negara kita sendiri ya. Oke, pada saat itu penduduk daerah Asia Tenggara masih menganut paham animisme dan dinanisme. Tetapi banyak juga rakyat yang telah menganut agama Hindu, Buddha, dan Islam. Cheng He's voyage to Southeast Asia countries. And by Cheng He's journey was in Southeast Asia countries, such as Thailand, Malaysia, and Indonesia. And at that time, many people believed in animism and dynamism, and also a lot of people believe in Hindus, Buddhists, and Islam. Oke, kita ke bagian 9. Di sini persahabatan antara China dan Malaysia. Kisah ini bercerita tentang rombongan Cheng He yang mengawal putri Han Li Pao. Oke, Han Li Pao untuk dipersunting Raja Malaysia, Sultan Mansur Shah yang sangat terkenal itu. The friendship between China and Malaysia. This is the story that Cheng He's married asserted the Han Li Pao princess to marry Sultan Mansur Shah, the king of Malaysia, who is very popular among a lot of people. Okay, for the relief, perhaps you can take it. Yeah. Yes, you can see it. Oke, kita ke bagian terakhir yaitu bagian 10. Menyelamatkan duta besar Cina dengan sejumlah besar uang. Pada tahun ke-13 pemerintahan Yongle, duta besar Cina hilang di Indonesia dan baru kembali pada tahun ke-16 pemerintahan Yongle. Ini menunjukkan adanya hubungan erat antara Cina dan Indonesia sejak 600 tahun yang lalu. So we need the Chinese ambassador with a great deal of money. In the 13th year of Yongle, a Chinese ambassador was lost in Indonesia and returned back in the 16th of Yongle. It reflects that 600 years ago there was a good friendship between China and Indonesia. Oke, sekian penjelasan kami daripada sejarah Laksamana Cheng He yang kami ketahui dari Wihara Sampokong Semarang. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang mungkin dapat kalian perbaiki. Mungkin jangan lupa seperti biasa klik tombol like dulu, subscribe dan juga share teman-teman kalian. Oh ya, vlog ini nggak sampai di sini, masih ada part selanjutnya. See you next video and bye bye.